Tolong support channel ini dengan subscribe, like, dan share postingan terbaru di channel ini. Dan jangan lupa, tinggalkan komentar Anda di papan komentar. Terima kasih atas supportnya. Arunika Prameswari menatap layar laptopnya yang masih menyala di tengah malam. Angka jam digital di sudut layar menunjukkan pukul 00.47. Ia menghela napas panjang, menyandarkan tubuh ke kursi, lalu menutup matanya sejenak. Seharian penuh ia menghabiskan waktu dengan pekerjaan kantor yang menumpuk, ditambah deadline proyek desain interior yang membuat kepalanya serasa berputar. Kopi yang ia buat sore tadi sudah dingin di meja, tak lagi memberi semangat. Hanya ada rasa pahit yang menggantung di lidah. Hidup Arunika, gadis berusia 25 tahun yang tinggal di Jakarta, tampak biasa saja di mata orang lain. Pekerjaan mapan, apartemen sederhana namun nyaman, sahabat setia bernama Nina, dan keluarga yang selalu mendukung dari jauh. Namun jauh di dalam dirinya, ada ruang kosong yang tak pernah terisi. Ia tidak pernah benar-benar jatuh cinta. Hubungan singkat yang pernah ia jalani berakhir hambar, tak menyisakan luka namun juga tak pernah menghadirkan getaran yang membuatnya percaya bahwa cinta itu nyata. Malam itu, dengan tubuh lelah dan mata yang mulai berat, Arunika akhirnya menutup laptop, mematikan lampu kamar, lalu merebahkan diri di atas ranjang. Ia menarik selimut tipis, berharap bisa segera tertidur dan melupakan penat. Namun ia tidak pernah menduga, tidur malam itu akan membawa hidupnya ke arah yang tak pernah ia bayangkan. Ketika matanya kembali terbuka, Arunika terkejut. Ia tidak sedang berada di kamarnya di Jakarta. Ia menoleh ke sekeliling. Kamar yang ia tempati sekarang tampak luas, dindingnya dihiasi ukiran kayu dengan motif Jawa kuno. Tirai putih panjang menjuntai dari jendela tinggi, dan lampu gantung berkilau samar dari cahaya lilin. Arunika spontan duduk tegak. Tangannya menyentuh tubuhnya sendiri, dan ia kaget bukan main. Rambut panjang hitam terurai indah, gaun kebaya berwarna gading menempel di tubuhnya, kain jarik membalut kakinya. Tangannya lebih halus, tubuhnya lebih ramping dari biasanya. Ia berlari ke cermin kayu yang berdiri di sudut kamar. Di sana, wajah yang menatap balik bukanlah dirinya. Wajah itu lebih anggun, hidung lebih mancung, mata teduh dengan sorot klasik seorang perempuan Jawa bangsawan. "Aku, siapa?" bisiknya ketakutan. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, pintu kamar berderit terbuka. Seorang perempuan setengah baya dengan sanggul rapi masuk sambil membawa baki berisi teh hangat. "Nona Kenanga, sudah bangun?" Ibu meminta Nona bersiap. Hari ini ada tamu penting yang akan datang. Arunika terpaku. "Kenanga? Siapa Kenanga?" Ia ingin bertanya, ingin menjelaskan bahwa dirinya bukan Kenanga, melainkan Arunika dari Jakarta tahun 2025. Namun lidahnya keluh. Kata-kata tak keluar, seolah tubuh ini benar-benar bukan miliknya. Perempuan itu tersenyum ramah, lalu meletakkan teh di meja. "Cepatlah bersiap, Nona. Hari ini penting." Begitu ia pergi, Arunika terduduk lemas di tepi ranjang. Dadanya bergemuruh. "Apa yang terjadi padaku? Kenapa aku ada di sini? Apa aku bermimpi?" gumamnya. Namun sensasi hangat teh di tangannya, aroma kayu jati di ruangan itu, bahkan suara ayam jantan yang berkokok di luar jendela, semuanya terasa begitu nyata. Hari itu, tubuh Arunika, atau lebih tepatnya, Kenanga Larasati, harus mengikuti jamuan makan bersama keluarga bangsawan lain di sebuah rumah besar di pusat kota. Arunika masih linglung, tapi tubuhnya bergerak seakan tahu jalannya sendiri. Entah bagaimana, langkah-langkahnya terasa otomatis, seperti kenangan tubuh Kenanga tetap ada dan mengarahkan dirinya. Di ruang utama rumah besar itu, Arunika berhadapan dengan banyak orang berpakaian klasik. Laki-laki mengenakan beskap, perempuan berkebaya anggun. Suasana penuh wibawa dan adat. Arunika mencoba duduk tenang, meski jantungnya berdetak tak karuan. Lalu pandangannya berhenti pada seorang pria. Ia berdiri di dekat jendela, mengenakan beskap hitam sederhana. Tubuhnya tegap, sorot matanya tegas, namun senyumnya hangat. Saat mata mereka bertemu, Arunika merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada tarikan kuat,
Sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Pria itu melangkah mendekat, lalu menunduk hormat. Nona Kenanga. Arunika hanya bisa membalas dengan anggukan kikuk. Aku Wira Aditya Negara, katanya memperkenalkan diri. Senang akhirnya bisa bertemu dengan Nona. Nama itu langsung menancap dalam benak Arunika. Wira. Ia merasa namanya begitu indah, seolah sudah mengenalnya lama. Padahal ia baru saja mendengarnya. Namun sebelum percakapan berlanjut, seorang laki-laki paruh baya, yang kelak Arunika tahu adalah Bram Santoso, ayah Kenanga, menyela dengan suara tegas. Wira hanya seorang pejuang muda. Kau tahu, Kenanga, ayah tidak ingin kau terlalu dekat dengannya. Ada keluarga lain yang lebih pantas untukmu. Arunika terdiam. Tapi dalam hatinya, ia merasakan dorongan kuat untuk menolak kata-kata itu. Padahal ia baru mengenal Wira beberapa menit. Ada sesuatu dalam dirinya yang berbisik. Jangan lepaskan dia. Saat senja mulai turun di dunia itu, Arunika merasa pusing. Pandangan matanya berkunang-kunang. Lalu tiba-tiba, segalanya gelap. Ia terbangun lagi di ranjang apartemennya di Jakarta. Lampu kamar yang redup, laptop yang masih terbuka, semua kembali seperti biasa. Seolah mimpi aneh itu hanya sekadar bunga tidur. Namun tubuhnya masih bergetar, dan dadanya masih bergemuruh mengingat tatapan mata Wira. Arunika bangkit, menatap wajahnya sendiri di cermin apartemen. Wajah modern, rambut sebahu, bukan kebaya atau jarik. Tapi rasa itu masih ada, rasa hangat ketika Wira menyebut namanya, atau tepatnya, nama Kenanga. Kenapa aku merasa, ini nyata, bisiknya lirih. Keesokan harinya, Arunika bertemu sahabatnya, Nina, di sebuah kafe kecil bernama Taman Senja. Aku mimpi aneh lagi. Nin, kata Arunika sambil menyeruput kopi latte. Nina mendengarkan dengan serius. Aneh gimana? Kamu sering banget cerita soal mimpi, tapi biasanya nggak serumit ini. Arunika menatap meja, lalu bercerita panjang lebar, tentang tubuh Kenanga, rumah bangsawan, dan seorang pria bernama Wira. Aku bisa ngerasain semuanya nyata. Bahkan sentuhan kayu di meja, aroma teh, sampai degup jantungku waktu tatap mata sama dia. Rasanya, nyata, Nin. Nina menghela napas, lalu terkekeh. Kamu kecapean kerja. Itu cuma mimpi. Otak kamu mungkin nyampurin film sejarah yang pernah kamu tonton sama stres kantor. Arunika menggeleng cepat. Tidak. Rasanya beda. Ini, seperti aku benar-benar hidup di sana. Dan Wira, dia nyata. Aku nggak tahu gimana jelasin perasaanku. Aku baru sekali ketemu, tapi rasanya, aku sudah jatuh cinta. Nina menatapnya tak percaya. Kamu jatuh cinta? Sama tokoh mimpi? Arunika menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku sendiri nggak tahu harus gimana. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu Nina salah. Itu bukan sekadar mimpi. Ada sesuatu yang menghubungkannya dengan masa lalu. Dan yang lebih menakutkan, ia tidak bisa mengendalikan kapan itu akan terjadi lagi. Malam itu, setelah bekerja, Arunika pulang ke apartemen dengan hati gelisah. Ia tidak tahu apakah tidur malam ini akan membawanya kembali ke tubuh Kenanga. Sebagian dirinya takut, tapi sebagian lain justru merindukannya, merindukan tatapan mata Wira. Dan benar saja, begitu ia terlelap, gelap menelannya, lalu cahaya baru menyambutnya. Ia kembali berada di kamar Kenanga, dengan kebaya lembut menempel di tubuhnya. Di luar, suara burung malam terdengar, dan lampu minyak menyala di meja. Saat ia membuka pintu, sosok Wira sudah berdiri di halaman, seolah menunggunya. Nona Kenanga, katanya sambil tersenyum. Aku tahu ini tidak mudah, tapi aku ingin kau percaya. Dunia ini sedang kacau. Penjajah makin kejam, dan kami, para pemuda, sedang berjuang. Tapi, entah kenapa, sejak pertama melihatmu, aku merasa kau berbeda. Arunika, atau Kenanga, memandangnya dengan mata bergetar. Dalam hati, Arunika tahu satu hal, ia bukan hanya bermimpi. Ia sedang menapaki dua dunia. Dan di salah satunya,
Hatinya sudah mulai terpaut pada seorang pria bernama Wira. Hujan turun deras di luar jendela apartemen. Suara rintiknya berpadu dengan gemuruh lalu lintas kota Jakarta yang tak pernah benar-benar tidur. Arunika duduk di tepi ranjang, memeluk lututnya sendiri. Matanya menatap kosong pada lampu jalan yang temaram. Pikirannya masih tertinggal di dunia lain. Wira. Nama itu terus berputar di benaknya. Tatapan mata pria itu, caranya menyebut nama Kenanga dengan penuh penghormatan, bahkan senyum tipisnya yang membuat dada Arunika berdebar. Ia baru bertemu 2 kali, tetapi hatinya sudah seakan tertambat pada seseorang yang bukan dari zamannya. Ia menggeleng pelan, mencoba mengusir pikiran itu. Aku gila, gumamnya lirih. Aku jatuh cinta sama mimpi. Namun tubuhnya masih bisa mengingat bagaimana aroma tanah basah di kebun, hangatnya udara sore, dan getaran ketika Wira berdiri begitu dekat dengannya. Semua itu terlalu nyata untuk disebut mimpi. Beberapa hari kemudian, tubuh Arunika yang kelelahan akibat kerja kantor kembali menyerah pada tidur. Dan seperti sudah menjadi takdir, ia terbangun lagi dalam tubuh Kenanga Larasati. Hari itu langit cerah, cahaya matahari masuk dari jendela besar yang dihiasi ukiran. Ia sedang duduk di ruang tengah rumah besar keluarganya, ketika suara ayahnya, Bram Santoso, terdengar lantang. Kenanga, suara berat itu memenuhi ruangan. Minggu depan keluarga Wiryawan akan datang. Anak mereka, Kusuma, sudah pulang dari Belanda. Ia belajar hukum di sana. Ayah ingin kau bersiap. Pertemuan ini penting untuk masa depanmu. Arunika, atau Kenanga, terdiam. Kata-kata itu menusuk dada. Jadi benar, Kenanga sudah dipersiapkan untuk menikah dengan orang lain. Iya, ayah, jawabnya lirih, meski hatinya menolak. Bram menatap tajam. Jangan membantah. Kau anak perempuan satu-satunya keluarga ini. Kehormatan kita ada di pundakmu. Kusuma adalah lelaki terhormat, bukan orang biasa. Arunika mengertikan maksud ayah Kenanga. Bukan orang biasa, itu berarti bukan seperti Wira. Setelah Bram pergi, Lestari, ibunya, menghampiri. Tatapannya lebih lembut, penuh kasih. Kenanga, ibu tahu kau mungkin punya isi hati sendiri. Tapi dunia kita berbeda dengan dunia mereka. Kau mengerti, kan? Arunika ingin menangis. Ia ingin berteriak bahwa ia bukan Kenanga, bahwa hatinya sudah terikat pada seseorang bernama Wira, yang bahkan bukan bagian dari dunia ini. Tapi suaranya tercekat. Ia hanya bisa mengangguk. Hari itu, Kenanga diam-diam keluar dari rumah besar. Ia berjalan melewati jalan setapak menuju sungai kecil di dekat kebun. Udara sore segar, dan suara alam menenangkan hatinya. Dan di sanalah Wira sudah menunggu. Nona Kenanga, sapa Wira dengan senyum hangat. Kau datang. Arunika, dalam tubuh Kenanga, tersenyum samar. Aku butuh udara segar. Wira tertawa kecil. Atau butuh kabur dari tekanan keluarga. Arunika terkejut. Kau tahu? Tentu. Aku mendengar kabar. Semua orang tahu Kusuma baru pulang dari Belanda. Dan keluarga bangsawan akan selalu menjodohkan anak-anaknya dengan orang yang setara. Nada suaranya datar, tapi ada luka di balik kata-katanya. Arunika menunduk. Aku tidak peduli siapa Kusuma. Aku hanya merasa semua ini bukan pilihanku. Wira mendekat, suaranya lebih lembut. Aku tahu dunia kita berbeda, Kenanga. Aku bukan bangsawan. Aku hanya pejuang kecil yang mencoba melawan ketidakadilan. Tapi saat aku menatap matamu, aku tahu, aku tidak bisa berpura-pura. Aku sudah jatuh hati padamu. Arunika membeku. Dadanya sesak, matanya panas. Ia tahu seharusnya ia menjaga jarak. Tapi hatinya berteriak lain. Aku juga, kata itu lolos begitu saja dari bibirnya. Aku juga jatuh hati padamu, Wira. Sejenak, dunia terasa berhenti. Suara sungai, kicau burung, bahkan hembusan angin seolah merestui. Wira tersenyum, lalu menunduk hormat. Aku tidak akan memintamu memilih. Aku hanya ingin kau tahu, apapun yang terjadi,
Perasaanku tidak akan berubah. Arunika menggigit bibir. Ia ingin mengatakan banyak hal, tentang dirinya yang sebenarnya bukan Kenanga, tentang dunia lain tempat ia berasal. Tapi bagaimana mungkin ia menjelaskannya? Malam itu, saat kembali ke apartemennya di Jakarta, Arunika terbangun dengan mata basah. Ia memeluk bantal, tubuhnya gemetar. Kata-kata Wira masih terngiang di telinganya. Aku sudah jatuh hati padamu. Arunika menutup wajahnya dengan kedua tangan. Kenapa aku harus jatuh cinta sama orang yang bahkan mungkin tidak pernah ada? Namun rasa itu nyata. Lebih nyata dari hubungan manapun yang pernah ia jalani di dunia modern. Keesokan harinya, ia bertemu Nina lagi di kafe. Aku tahu kamu nggak percaya, Nin, kata Arunika dengan suara serak. Tapi aku jatuh cinta. Bukan cinta bodoh, bukan sekadar suka. Aku benar-benar merasa dia adalah bagian dari hatiku. Nina menatapnya lama. Kamu kelihatan serius banget. Matamu merah, kayak habis nangis semalaman. Ran, aku takut kamu kebawa terlalu jauh. Kalau itu cuma mimpi, kamu bisa patah hati sendirian. Arunika menggeleng. Tidak. Ini bukan cuma mimpi. Aku nggak bisa jelasin, tapi aku tahu aku harus kembali. Aku harus ketemu dia lagi. Beberapa hari berikutnya, di dunia Kenanga, Arunika terus mencari kesempatan untuk bertemu Wira. Mereka mulai sering bertemu diam-diam di kebun, di tepi sungai, bahkan sekali di pasar rakyat yang ramai. Wira selalu bercerita tentang perjuangan melawan penjajah, tentang kawan-kawan seperjuangannya, tentang rapat rahasia di hutan, tentang harapan kemerdekaan. Kadang aku takut, Kenanga, katanya suatu sore di kebun teh. Bukan pada kematian, tapi pada kenyataan bahwa aku tidak akan pernah bisa bersamamu secara layak. Kau terlalu tinggi untukku. Kau bunga bangsawan, aku hanya pejuang jalanan. Arunika menggenggam tangannya. Jangan bilang begitu. Di mataku, kau jauh lebih mulia daripada siapapun. Tatapan mereka bertemu. Sejenak, jarak di antara mereka hilang. Arunika merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, bibir mereka hampir bersentuhan. Tapi suara langkah kuda dari kejauhan memecahkan momen itu. Seorang utusan dari rumah besar datang, memanggil Kenanga untuk segera kembali. Arunika menoleh ke Wira dengan mata penuh gelisah. Aku harus pergi. Wira hanya mengangguk, meski sorot matanya menyimpan luka dalam. Ketika Arunika kembali bangun di apartemennya, malam sudah larut. Ia duduk lama di tepi ranjang, jantungnya masih berdegup kencang. Ia sadar satu hal, ia semakin terikat pada Wira. Dan setiap kali ia bangun di dunia modern, dunia ini terasa semakin kosong. Namun ada ketakutan yang mulai tumbuh di hatinya. Apa yang akan terjadi jika suatu hari ia tidak bisa kembali ke tubuh Kenanga? Apa yang akan terjadi jika ia terjebak di salah satu dunia, dan harus memilih? Arunika menggenggam dadanya sendiri. Aku tidak mau kehilangan dia. Hujan malam itu menetes pelan di kaca jendela apartemen Jakarta. Arunika berbaring dengan mata terpejam, namun pikirannya tidak berada di sini. Setiap kali kelopak matanya menutup, ia merasakan sesuatu menarik dirinya ke dalam pusaran gelap. Dan ketika cahaya muncul kembali, ia sudah tidak lagi menjadi Arunika, melainkan Kenanga Larasati. Malam itu tidak terkecuali. Begitu ia terlelap, ia mendapati dirinya kembali berada di kamar besar dengan tirai putih panjang. Kebaya halus menempel di tubuhnya, rambut panjang tergerai, dan di luar terdengar sayup suara gamelan dari pendopo. Arunika menatap dirinya di cermin. Kenanga, aku kembali lagi. Ada kelegaan aneh di hatinya. Dunia ini, yang awalnya begitu asing, kini mulai terasa lebih nyata dibanding dunia modern yang ia tinggali sejak lahir. Ketika bulan menggantung tinggi, ketukan pelan terdengar dari jendela. Arunika terlonjak, lalu membuka perlahan. Di luar, sosok Wira berdiri dengan sorot mata penuh tekad. Kenanga, bisiknya. Ikut aku. Ada sesuatu yang harus kau lihat. Arunika ragu sejenak. Kalau ayahku tahu.
Tidak ada yang akan tahu. Percayalah padaku. Dan tanpa sempat berpikir panjang, Arunika melangkah keluar, mengikuti Wira menembus pekat malam. Mereka berjalan melewati jalan setapak di tepi sawah, angin malam menusuk kulit, namun hati Arunika justru terasa hangat. Langkah Wira tegap, penuh keyakinan. Arunika merasakan aura berbeda darinya malam itu, lebih serius, lebih berat. Tak lama, mereka tiba di sebuah gubuk kayu di tengah hutan kecil. Dari dalam, cahaya lampu minyak berkelip. Begitu pintu dibuka, terlihat beberapa pemuda duduk melingkar di atas tikar. Wajah-wajah penuh semangat, sebagian dengan luka bekas pertempuran, sebagian dengan sorot mata membara. "Kenanga, inilah kawan-kawanku," kata Wira. "Mereka adalah jiwa-jiwa yang berjuang demi negeri ini." Arunika menelan ludah. Ia menyadari, tempat ini bukan sekadar persembunyian, ini adalah markas pejuang. Seorang pemuda kurus dengan mata tajam menatapnya curiga. "Wira, kenapa kau bawa perempuan bangsawan ke sini? Apa kau sudah lupa risiko yang kita hadapi? Kalau ia bicara sedikit saja pada keluarganya, nyawa kita semua melayang." Wira menatapnya balik dengan tegas. "Aku percaya padanya. Ia berbeda." Tatapan semua orang kini tertuju pada Arunika. Dada Arunika bergemuruh. Ia tahu dirinya hanyalah penjelajah mimpi dari masa depan. Tapi dalam tubuh Kenanga, ia merasakan darah berdesir, seolah jiwanya ikut terseret dalam api perjuangan ini. "Aku?" Suaranya bergetar. "Aku mungkin bukan bagian dari perjuangan kalian. Tapi aku tidak akan mengkhianati kalian. Aku berjanji." Pemuda itu mendengus, namun tidak berkata lagi. Wira tersenyum tipis, lalu menggenggam tangan Arunika sebentar. Sentuhan itu memberi keyakinan. Setelah rapat selesai, Wira dan Arunika berjalan pulang menyusuri jalan sunyi. Bintang-bintang bertabur di langit, dan suara jangkrik memenuhi malam. "Kau lihat, Kenanga?" Suara Wira lembut. "Kami bukan sekadar pemuda nekat. Kami adalah orang-orang yang ingin melihat negeri ini bebas dari belenggu. Aku ingin kau tahu siapa aku sebenarnya. Aku tidak punya harta, tidak punya gelar. Yang kumiliki hanya tekad dan cinta untuk tanah air ini." Arunika menoleh. "Dan untukku?" Wira terdiam sesaat, lalu menatapnya dalam. "Ya, untukmu juga. Mungkin aku tidak pantas memilikimu, Kenanga. Tapi hatiku sudah memilih. Bahkan jika dunia menentang, aku tidak bisa berpaling." Arunika menahan napas. Ada sesuatu yang ingin ia katakan, tentang dirinya yang bukan Kenanga, tentang dunia modern tempat ia berasal. Tapi bibirnya keluh. Bagaimana mungkin Wira percaya pada cerita gila semacam itu? Akhirnya ia hanya berkata lirih, "Aku juga sudah memilihmu, Wira." Wira menggenggam tangannya lebih erat. Dalam genggaman itu, Arunika merasakan kekuatan sekaligus kelembutan. Untuk pertama kalinya, ia tidak takut dengan apapun. Ketika fajar menyingsing di dunia Kenanga, pandangan Arunika berkunang-kunang. Ia terbangun kembali di apartemennya, dengan mata basah oleh air mata yang entah kapan jatuh. Jakarta pagi itu ramai seperti biasa, suara klakson mobil bersahut-sahutan. Tapi bagi Arunika, dunia ini terasa asing. Kantor, rapat, pekerjaan, semua terasa hampa. Hanya bayangan Wira yang memenuhi pikirannya. Di kafe sore itu, Nina mendesah kesal setelah mendengar cerita Arunika. "Ran, aku serius. Ini sudah nggak sehat. Kamu jatuh cinta sama seseorang yang bahkan nggak nyata. Kalau terus begini, gimana kamu bisa hidup di sini? Di dunia nyata?" Arunika menunduk, menggenggam cangkirnya erat. "Tapi rasanya nyata, Nin. Dia nyata bagiku. Aku bahkan bisa merasakan sentuhannya. Kalau itu cuma mimpi, kenapa aku bisa merasakan semuanya sejelas itu?" Nina menghela napas panjang. "Aku cuma nggak mau kamu terluka." Arunika tersenyum getir. "Terluka atau tidak, aku sudah terlalu jauh. Aku nggak bisa mundur." Malam berikutnya, Arunika kembali terlempar ke tubuh Kenanga. Namun kali ini suasana berbeda.
Rumah besar keluarga Kenanga dipenuhi tamu. Kusuma dan keluarganya baru datang. Kusuma, pemuda yang baru pulang dari Belanda, tampak berwibawa dengan setelan jas rapi. Sorot matanya penuh percaya diri, dan tutur katanya sopan namun dingin. Kenanga, katanya sambil menunduk hormat. Kau jauh lebih cantik dari yang kudengar. Aku senang akhirnya bisa bertemu. Arunika, yang berperan sebagai Kenanga, tersenyum tipis, meski hatinya menolak. Bram, ayah Kenanga, tersenyum puas. Kalian berdua pasangan yang serasi. Kusuma adalah lelaki terhormat. Ia bisa menjamin masa depanmu. Arunika hanya menunduk. Namun matanya mencari-cari sosok lain. Dan benar, dari balik kerumunan, Wira muncul. Ia berdiri di dekat pintu, mengenakan beskap sederhana, sorot matanya tajam namun menyimpan luka. Tatapan mereka bertemu sejenak. Dan dalam tatapan itu, Arunika tahu, badai sedang menunggu. Malam itu setelah para tamu pulang, Wira mendekatinya diam-diam di halaman belakang. Kenanga, suaranya pelan namun penuh gejolak. Kau tahu apa maksud keluargamu? Mereka ingin menjodohkanmu dengan Kusuma. Jika itu terjadi, aku akan kehilanganmu. Arunika menatapnya dengan mata berkaca. Aku tidak ingin itu terjadi. Hatiku sudah memilihmu, Wira. Wira menggenggam kedua tangannya erat. Kalau begitu, bersiaplah. Mungkin kita harus melawan bukan hanya penjajah, tapi juga takdir keluargamu. Arunika terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia sadar, cintanya bukan hanya akan berhadapan dengan batas waktu, dunia modern dan masa lalu, tapi juga dengan tradisi, kekuasaan, dan bahaya nyata. Ketika Arunika kembali terbangun di apartemennya malam itu, tubuhnya lemas. Ia berbaring menatap langit-langit, jantungnya masih berdebar. Ia tahu satu hal, ia tidak bisa lagi menganggap ini sekadar mimpi. Terlalu banyak yang dipertaruhkan. Cinta, keluarga, bahkan mungkin nyawa. Dan dalam hati kecilnya, Arunika mulai bertanya, apakah aku sanggup memilih salah satu dunia, ketika hatiku sudah tertambat pada keduanya? Langit malam Yogyakarta pada dekade 1920-an tampak berbeda dibanding malam-malam sebelumnya. Cahaya bulan memang tetap menyinari, namun di kejauhan sesekali suara letupan terdengar, entah dari senjata para serdadu Belanda yang berpatroli, atau dari para pemuda pejuang yang sedang mengadakan serangan mendadak. Udara terasa lebih tebal, penuh dengan kegelisahan. Bagi Arunika yang terjebak dalam tubuh Kenanga, malam itu membawa nuansa yang menyesakkan sekaligus penuh kerinduan. Di serambi rumah joglo, Arunika duduk termenung. Jemari Kenanga yang lentik menggenggam erat kain jarik yang melilit tubuhnya. Seakan dengan cara itu ia bisa menenangkan gejolak batin yang tiada henti. Sudah beberapa malam ini Wira tidak datang. Biasanya pemuda itu selalu menyempatkan diri bertemu, meski hanya sebentar, untuk sekadar berbicara, atau sekadar tersenyum dari balik pagar bambu sebelum kembali ke markas gerilya. Namun sejak kabar pertempuran di dekat Magelang, Wira tak lagi muncul. Kenanga? Suara lirih terdengar dari dalam rumah. Lestari, adik Kenanga, berjalan mendekat dengan wajah penuh cemas. Aku dengar pasukan Belanda makin ketat penjagaannya. Banyak pemuda ditangkap, bahkan ada yang ditembak di tempat. Arunika menoleh, hati Caitra yang kini bersemayam dalam tubuh Kenanga langsung berguncang. Jangan-jangan, Wira? Pikirnya. Ketakutan yang muncul begitu mendadak itu membuat tubuhnya bergetar. Apakah kau dengar kabar tentang Wira? Tanya Arunika pelan, berusaha menahan suaranya agar tetap tenang. Lestari menggeleng. Belum. Tapi, aku tahu dia pemuda yang berani. Namun justru itu yang membuatku takut. Arunika menarik napas panjang. Dalam hatinya, perasaan yang aneh bercampur aduk. Ia bukan Kenanga, tetapi semua rasa yang dirasakan tubuh ini begitu nyata. Rasa cinta, cemas, gelisah, semuanya menyatu dalam dirinya. Seolah garis batas antara Caitra di abad 21 dan Kenanga di 1920-an semakin kabur. Malam itu,
Tatkala Arunika hendak beranjak masuk ke kamar, suara ketukan pelan terdengar dari arah jendela. Ia menahan napas, jantungnya berdetak lebih cepat. Dengan langkah hati-hati ia membuka sedikit jendela, dan di sana, dalam cahaya bulan yang pucat, ia melihat Wira berdiri. Wajahnya tampak lelah, penuh debu, tapi matanya yang tajam tetap memancarkan cahaya yang sama seperti pertama kali mereka bertemu. "Kenanga," bisiknya. "Aku hanya sebentar. Aku harus segera kembali. Tapi, aku ingin melihatmu dulu." Arunika hampir menitikkan air mata. "Wira, aku khawatir padamu. Di luar sana terlalu berbahaya." Wira tersenyum kecil, meski wajahnya jelas menahan sakit. "Aku tahu. Tapi jika aku berhenti berjuang, untuk apa semua pengorbanan teman-temanku yang sudah gugur? Kau tahu, aku selalu mengingat wajahmu setiap kali berada di medan pertempuran. Itu yang membuatku bertahan." Arunika tercekat. Kata-kata itu menghunjam hatinya dalam-dalam. Ia ingin berteriak, ingin memohon agar Wira berhenti dan tetap bersamanya. Namun di sisi lain, ia tahu Wira bukan sekadar milik dirinya. Ia milik tanah air, milik perjuangan. "Berjanjilah kau akan kembali padaku," ucap Arunika lirih. Wira menatapnya lama. "Aku berjanji akan berusaha sekuat tenaga. Tapi bila suatu hari aku tak kembali, tolong ingat aku bukan dengan tangisan, melainkan dengan doa dan senyummu." Kalimat itu membuat air mata Arunika benar-benar jatuh. Ia memeluk Wira erat lewat jendela, merasakan tubuh pemuda itu yang penuh luka. Dan di saat itulah, untuk pertama kalinya, bibir mereka bersatu dalam ciuman singkat, sederhana, tapi syarat akan janji tak terucap. Sebuah momen yang membuat waktu seolah berhenti. Namun momen itu tak berlangsung lama. Suara peluit panjang dari kejauhan membuat Wira terlonjak. "Aku harus pergi," katanya cepat. Ia melepaskan diri, berlari ke kegelapan malam. Arunika hanya bisa berdiri, menatap punggungnya menghilang, sementara hatinya kembali digelayuti kecemasan. Beberapa hari setelah pertemuan itu, suasana di kota semakin mencekam. Pasar Beringharjo yang biasanya ramai kini dijaga serdadu Belanda. Banyak pemuda menghilang. Kabar desas-desus mengenai eksekusi mati di alun-alun membuat warga takut keluar rumah. Namun di balik semua itu, Arunika, dalam tubuh Kenanga, terus menanti. Setiap malam ia berdoa, agar Wira baik-baik saja. Hingga pada suatu siang, ketika ia berjalan di halaman rumah, ia mendengar langkah tergesa dari pintu gerbang. Seorang pemuda rekan Wira datang, wajahnya pucat pasi. "Nona Kenanga," teriaknya. "Wira, dia terluka parah. Dia ada di pondok dekat sawah timur." Tanpa pikir panjang, Arunika langsung berlari. Ia tak peduli lagi dengan tubuh siapa yang ia tinggali. Ia hanya tahu hatinya berdegup kencang untuk bertemu dengan Wira. Jalan setapak yang penuh debu ia lalui, napasnya memburu. Dan di sana, di sebuah pondok sederhana, ia menemukan Wira terbaring dengan darah membasahi kain di bahunya. "Wira," jerit Arunika. Ia berlutut, memegang tangan pemuda itu erat-erat. Wira membuka mata, tersenyum lemah. "Kenanga, aku janji padamu aku akan kembali. Lihat, aku masih hidup." Arunika menangis, tapi juga tersenyum. "Jangan pernah tinggalkan aku," katanya. Wira menatapnya, suaranya pelan namun tegas. "Jika aku mati nanti, aku hanya ingin mati di hadapanmu, agar cintaku tetap hidup di matamu." Kata-kata itu bagaikan pisau yang menusuk, sekaligus pelukan hangat yang membalut luka. Arunika tahu, cinta ini tidak mudah. Ia mencintai pria yang mungkin kapan saja bisa direnggut perang. Namun ia juga tahu, cintanya pada Wira adalah sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, bahkan di kehidupannya sebagai caitra di abad modern. Malam itu mereka berbicara panjang. Tentang mimpi, tentang merdeka, tentang cinta. Arunika ingin sekali mengatakan kebenaran, bahwa ia bukanlah sepenuhnya Kenanga, bahwa ia datang dari masa depan. Namun ia takut. Bagaimana jika Wira menganggapnya gila? Bagaimana jika itu membuat segalanya hancur? Akhirnya ia memilih diam,
membiarkan dirinya hanyut dalam pelukan Wira, di bawah dentuman jauh meriam Belanda yang menggetarkan tanah. Hari-hari berikutnya membawa ketenangan sesaat. Luka Wira mulai pulih. Mereka sempat berjalan bersama di tepi sawah, menikmati semilir angin pagi. Arunika merasakan sebuah kebahagiaan sederhana, sesuatu yang belum pernah ia rasakan di kehidupan modernnya yang penuh kesibukan. Ada tawa, ada candaan, ada senyuman. Seolah perang hanyalah bayangan di kejauhan. Namun di dalam hati Arunika, ketakutan itu tetap mengintai. Ia tahu, ini semua mungkin hanya sementara. Dan rasa cinta yang semakin dalam justru membuatnya semakin takut kehilangan. Malam itu, sebelum tidur, Arunika berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan, jangan biarkan aku kehilangan dia. Jika harus memilih antara hidup di masa kini atau di masa lalu, aku akan memilih bersamanya. Asalkan jangan biarkan ia pergi dariku. Dan doa itu, tanpa ia sadari, kelak akan diuji dengan cara paling kejam yang tak pernah ia bayangkan. Hidup Arunika setelah peristiwa terakhir di mimpi itu berubah drastis. Sejak malam ketika ia menyaksikan Wira meregang nyawa di pelukannya, senyum yang dulu sering terhias di wajahnya kini seolah terkunci. Ia berusaha beraktivitas seperti biasa, bekerja, bertemu teman, bahkan berkumpul dengan keluarga, tetapi hatinya kosong. Luka itu tak kasat mata, tapi begitu dalam. Setiap kali ia menutup mata untuk tidur, perasaan was-was menyelimutinya. Bukan hanya karena ia takut kembali ke tahun 1920-an, tetapi karena ia tidak siap melihat Wira yang sudah tak lagi ada di dunia itu. Dan benar saja, malam-malam berikutnya hanya membawa kesedihan. Dunia 1920-an tetap ada, pasar masih ramai, aroma tanah basah masih menempel di udara tropis, namun Wira tetap tak pernah kembali. Malam itu, Arunika kembali terjebak dalam tubuh kenanga. Ia menatap wajahnya di cermin kayu besar di kamar bangsawan tua itu. Rambut panjang hitam disanggul anggun, mata sendu, bibir merah alami. Namun tak ada kilau bahagia di sana. Kenanga, atau lebih tepatnya tubuh yang ia huni, seakan bisa mendengar isi hatinya. Entah mengapa, malam itu suara samar muncul di benaknya. Kita sama-sama kehilangan dia, bukan? Arunika tersentak. Itu bukan sekadar gema pikirannya sendiri. Itu suara kenanga, jiwa asli dari tubuh yang ia tempati. Selama ini kenanga tak pernah muncul, seolah bersembunyi dalam ruang hampa kesadaran. Namun kini, ia berbicara. Kenanga, bisik Arunika dengan suara tercekat. Aku tahu siapa dirimu. Kau bukan aku, tapi kau meminjam tubuhku setiap malam. Aku merasakan kepedihanmu, sama seperti aku merasakan kehilanganku sendiri. Wira, dia bukan hanya milikmu. Arunika terdiam. Dadanya sesak. Jadi, kenanga pun jatuh cinta pada Wira. Itu wajar. Wira adalah sosok yang penuh pesona, ksatria yang berani, lelaki yang dengan tulus melindungi. Aku mencintainya, jawab Arunika lirih. Dan sekarang aku kehilangan dia, seolah separuh jiwaku ikut terkubur bersama tubuhnya. Aku pun begitu, balas kenanga. Tapi dunia kita memang berbeda. Nika, kau datang dari masa depan, aku terikat di masa ini. Dan Wira, dia sudah pergi. Sejak itu, Arunika tak pernah merasa benar-benar sendiri di dalam tubuh kenanga. Suara kenanga kadang muncul, kadang diam, namun selalu ada di balik pikirannya. Mereka berbagi duka, berbagi kehilangan. Hari-hari di masa lalu dilalui dengan berat. Pasar tak lagi ramai baginya, suara gamelan tak lagi merdu, aroma kembang setaman hanya membuatnya semakin sedih. Suatu sore, Arunika berjalan di alun-alun kota. Orang-orang tampak sibuk dengan kehidupan mereka, anak-anak berlari mengejar layang-layang, pedagang menjajakan jajanan, sementara di kejauhan suara genderang perang masih terdengar samar. Arunika menatap semua itu dengan mata kosong. Nika, suara kenanga muncul lagi, aku ingin bertanya. Jika kau diberi pilihan untuk tetap tinggal di masa ini bersama Wira, apakah kau akan rela meninggalkan duniamu sendiri? Pertanyaan itu menghantam Arunika seperti petir.
Ia menggigit bibir, menahan tangis. Ya, 1000 kali ya. Aku bahkan rela terjebak selamanya di masa ini, asal aku bisa hidup bersamanya. Tapi Wira sudah tiada, jawab kenanga datar. Air mata menetes di pipi Arunika. Itulah yang membuatku hancur, kenanga. Ketika ia kembali ke masa kini, perasaan itu masih membekas. Tubuhnya menggigil, dadanya sakit. Seolah ia benar-benar baru saja kehilangan kekasihnya di dunia nyata. Nina, sahabatnya, mulai curiga. Nika, kamu kelihatan makin kurus. Kamu nggak pernah cerita apa-apa, tapi aku tahu kamu menyimpan sesuatu. Kamu jatuh cinta, ya? Tapi kenapa wajahmu seperti orang berduka? Arunika tersenyum pahit. Kalau aku cerita, kamu pasti nggak akan percaya. Coba aja, desak Nina. Arunika menggeleng. Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa cintanya ada di masa lalu, di tubuh seorang pejuang yang bahkan mungkin sudah lama terkubur dalam catatan sejarah? Namun malam itu, setelah lama menahan, Arunika menulis di buku hariannya. Ia menuliskan kisahnya dengan Wira dari awal, pertemuan, percakapan, tawa, hingga kematiannya. Air matanya jatuh membasahi kertas. Beberapa minggu berlalu. Arunika mulai pasrah dengan takdir. Ia berpikir, mungkin memang inilah akhirnya, cinta yang hanya hidup di mimpi, lalu mati bersama perpisahan. Namun suatu malam, sebuah mimpi berbeda datang. Ia tidak berada di tubuh kenanga. Ia berada di ruang putih luas, kosong, tak ada suara selain langkahnya sendiri. Dan di ujung ruang itu, Wira berdiri. Wira, teriak Arunika sambil berlari. Tapi Wira hanya tersenyum. Bukan senyum penuh kehidupan, melainkan senyum samar, seperti bayangan yang akan hilang diterpa cahaya. Arunika, suara Wira lembut, jangan terus tenggelam dalam dukamu. Aku telah pergi, tapi cinta tak pernah benar-benar mati. Aku butuh kamu. Jangan tinggalkan aku. Wira menggeleng. Suatu saat kau akan bertemu denganku lagi, di dunia yang berbeda. Tapi saat itu, aku bukan lagi Wira. Aku akan datang dengan nama lain. Ingatlah mataku, Nika. Ingatlah hatiku. Lalu sosok itu perlahan memudar, meninggalkan Arunika sendirian dalam ruang putih. Ia terbangun dengan air mata yang membasahi pipinya, namun di dadanya tersimpan secercah harapan baru. Hari Minggu, Arunika memutuskan pergi ke pasar tradisional dekat rumahnya. Ia jarang berbelanja ke sana, biasanya hanya ke supermarket modern. Tapi entah mengapa, pagi itu hatinya ingin merasakan suasana yang mirip dengan mimpinya. Ia berjalan melewati deretan penjual buah. Aroma mangga, rambutan, dan jeruk memenuhi udara. Ia berhenti di depan lapak seorang ibu tua. "Berapa ini, Bu?" tanyanya sambil menunjuk jeruk manis. Sebelum ibu itu sempat menjawab, seorang pria di sampingnya menyahut, "Biar saya yang bayarkan, Mbak." Arunika menoleh, dan dunia seakan berhenti berputar. Wajah itu, tatapan itu, senyum itu, sama persis seperti Wira. Arunika tertegun. Tangannya bergetar. "Oh, siapa?" Pria itu tersenyum ramah. "Nama saya Rendra. Apa kabar?" Saat mendengar suara itu, air mata Arunika tak bisa lagi dibendung. Ia langsung memeluk pria itu erat-erat, seolah takut jika sosok itu akan hilang begitu saja. Rendra kaget, tapi ia tidak melepaskan pelukan itu. Ada sesuatu yang aneh, seolah hatinya merasakan koneksi yang tak bisa dijelaskan. Arunika menangis lama di bahunya. Di antara isak tangisnya, ia berbisik, Akhirnya aku menemukanmu lagi." Hari itu menjadi titik balik. Luka kehilangan yang selama ini membebani Arunika mulai sembuh perlahan. Ia tahu, Wira mungkin sudah mati di masa lalu, tapi cintanya tidak pernah mati. Cinta itu bereinkarnasi, terlahir kembali dalam sosok Rendra. Di lubuk hatinya, ia merasa perjalanan masih panjang. Tapi setidaknya, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia kembali tersenyum dengan tulus. Arunika menatap langit-langit kamarnya yang remang. Malam itu,
Tubuhnya lunglai setelah bekerja seharian, tapi pikirannya sama sekali tidak bisa istirahat. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Wira muncul begitu jelas. Lelaki dengan tatapan teduh itu, dengan suara dalam yang penuh keteguhan, selalu mengisi relung hatinya. Tapi ada rasa sakit lain yang menyelinap. Semakin ia jatuh cinta pada Wira, semakin ia takut kehilangan. Ia tahu, di masa itu, masa 1920-an yang penuh gejolak, nyawa bisa melayang kapan saja. Kalau suatu hari aku terbangun, lalu Wira benar-benar tak ada, apa aku sanggup? Pikirnya. Namun malam menolak untuk memberi jawaban. Begitu kantuk menjerat, ia kembali terlempar dalam pusaran cahaya. Arunika membuka mata, sebagai kenanga. Tubuhnya terasa berat, seolah semalaman habis menangis. Ia mengenakan kebaya putih, rambut disanggul sederhana, dan dari jendela terlihat cahaya fajar yang pucat. Suasana rumah sepi. Tidak ada riuh canda, tidak ada suara kaki para pejuang yang biasanya hilir mudik. Lestari, pengasuh kenanga, masuk dengan wajah muram. "Non, Wira belum kembali dari pertempuran semalam." "Dek." Kata-kata itu menikam dada Arunika. Ia mencoba tersenyum, menenangkan diri, tapi air matanya menetes tanpa bisa dicegah. "Aku yakin dia akan kembali," jawabnya lirih, meski hatinya goyah. Hari-hari berikutnya penuh penantian. Setiap denting gamelan dari kejauhan, setiap derap kuda di jalan desa, membuat jantungnya berdegup kencang. Tapi yang datang bukan Wira, melainkan kabar perang, kabar luka, dan kabar duka dari nama-nama lain. Malam-malamnya penuh doa, tapi juga penuh rasa bersalah. Karena setiap kali ia terbangun di masa kini, ia meninggalkan Wira di masa lalu, seolah mengkhianati cintanya. Arunika terbangun dengan mata bengkak. Ia terlambat masuk kantor, lupa makan, dan bahkan sahabatnya, Nina, mulai curiga. "Runik, kamu sakit hati sama siapa, sih? Setiap hari kayak orang habis ditinggal pacar," ujar Nina, setengah bercanda, setengah khawatir. Arunika tersenyum hambar. Ia tidak bisa menjelaskan bahwa pacar yang dimaksud Nina bahkan sudah mati, hampir seabad lalu. Dan semakin hari, mimpi itu bukan lagi sekadar bunga tidur. Rasa kehilangan yang ia bawa ke dunia nyata menggerogoti semangat hidupnya. Ia merasa seperti hidup dalam dua dimensi yang berbeda, dan keduanya sama-sama merenggut tenaganya. Malam berikutnya, Arunika kembali ke tubuh kenanga. Kali ini, di meja kayu dekat jendela, ada secarik surat dengan tulisan tangan Wira. "Kenanga, bila aku tak kembali, jangan tangisi aku terlalu lama. Hidupmu terlalu berharga untuk terikat pada luka. Tapi ketahuilah, setiap langkahku di medan perang selalu membawa namamu. Kau adalah rumah yang selalu kurindu." Tangannya gemetar membaca itu. Surat itu seperti pertanda buruk, seakan Wira sudah tahu takdirnya sendiri. Arunika menangis sejadi-jadinya malam itu. Ia ingin berteriak, ingin berlari mencari Wira, tapi waktu di dunia mimpi seperti berputar sesuka hati. Kadang ia hanya punya beberapa menit, kadang semalam penuh. Semua di luar kendalinya. Beberapa hari kemudian, di dunia 1920-an, Wira akhirnya pulang. Tubuhnya penuh luka, darah kering menempel di bajunya. Tapi senyumnya tetap sama, meski lelah tak bisa disembunyikan. "Kenanga, Arunika," langsung memeluknya erat. "Jangan pergi lagi, kumohon," isaknya. Wira membelai rambutnya lembut. "Negeri ini masih butuh aku, Kenanga. Tapi kau tahu, hatiku sudah memilih rumahnya, di sini, bersamamu." Mereka saling berjanji. Bila perang usai, Wira akan melamar Kenanga dengan cara yang layak. Janji itu mereka ikat dengan pelukan dan ciuman penuh harap, seakan bisa menunda ajal yang mungkin datang kapan saja. Tapi Arunika tahu, dari serpihan mimpi-mimpi sebelumnya, janji itu mungkin takkan pernah terpenuhi. Suatu sore, di pasar modern yang riuh, Arunika berjalan dengan langkah lemah. Matanya mencari buah untuk sekadar mengisi kulkas kosong. Tiba-tiba, saat ia berdiri di depan penjual apel, seorang pria berdiri di sampingnya.
Suara yang keluar dari bibir pria itu begitu familiar, membuat bulu kuduknya meremang. Ambil saja, biar saya yang bayarkan. Arunika menoleh, dan dunia seakan berhenti berputar. Wajah itu sama persis dengan Wira. Hanya lebih modern, dengan kemeja rapi dan senyum ramah. Pria itu mengulurkan tangan. Nama saya Rendra. Air mata Arunika jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tidak peduli dengan tatapan orang-orang di sekitarnya. Ia langsung memeluk pria itu, seolah takut sosok itu akan menghilang. Wira, bisiknya lirih. Rendra terdiam, bingung. Tapi di matanya ada cahaya hangat. Seakan sebuah ikatan tak kasat mata memang sudah menuntun mereka bertemu. Malam itu, ketika Arunika kembali tertidur, ia menemukan kenyataan pahit. Wira, di tahun 1920-an, tetap mati. Peluru salah sasaran merenggut nyawanya saat ia sedang berada di sisinya. Dunia bergetar, darah mengalir, dan tangisan kenanga pecah di udara. Arunika berteriak, mengguncang tubuh Wira, tapi takdir tidak bisa diubah. Ketika ia terbangun, dadanya terasa sesak. Tapi kali ini, ada satu hal yang berbeda. Di dunia nyata, Rendra ada. Hidup, bernapas, dan menatapnya dengan cara yang sama seperti Wira dulu menatapnya. Arunika menyadari bahwa cinta tidak hilang meski waktu dan ruang memisahkan. Wira adalah kisah cintanya di masa lalu, yang menunjukkan arti pengorbanan. Dan kini, Rendra adalah wujud kesempatan kedua yang diberikan takdir. Ia menangis, bukan lagi karena kehilangan, tapi karena akhirnya ia paham. Jarak dan waktu hanyalah ujian. Cinta sejati akan menemukan jalannya. Langit malam tampak muram ketika Arunika terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Mimpi itu masih begitu jelas. Wira jatuh dalam pelukannya, darah mengalir, matanya perlahan menutup, dan janji pernikahan mereka hancur begitu saja di udara perang. Arunika terisak pelan, menekan wajahnya ke bantal. Luka itu begitu nyata, seolah ia baru saja kehilangan seseorang di kehidupan nyata. Padahal akalnya tahu, Wira hanyalah bayangan masa lalu. Namun hatinya menolak menyangkal. Rasa cinta itu nyata, meski tak lagi punya wujud. Kenapa aku harus jatuh cinta pada dua dunia sekaligus? Bisiknya lirih. Hari itu, kantor Arunika mengadakan rapat di sebuah hotel besar. Ia mencoba fokus, tapi tatapannya kosong. Usai acara, ia berjalan ke lobi, berniat pulang cepat. Namun langkahnya terhenti ketika suara hangat itu kembali menyapa. Arunika, kan? Ia menoleh, dan benar, Rendra berdiri di sana, dengan jas sederhana, memegang map kerja. Wajahnya sama persis dengan Wira, tapi dengan aura yang lebih modern, lebih dewasa. Iya, jawab Arunika, mencoba menyembunyikan gugupnya. Rendra tersenyum ramah. Kebetulan sekali ketemu lagi. Apa kamu sibuk? Kalau tidak, izinkan saya traktir kopi. Anggap saja perkenalan yang lebih baik daripada sekadar di pasar. Arunika ragu. Bagian dalam dirinya berteriak, itu Wira. Tapi bagian lain membisikkan, dia bukan. Dia orang lain. Jangan campurkan masa lalu dengan sekarang. Akhirnya ia mengangguk. Baiklah. Mereka duduk di sebuah kafe dengan lampu temaram. Wangi kopi memenuhi udara, mengingatkan Arunika pada malam-malam ketika Wira diam-diam menyeduhkan teh untuknya di masa lalu. Jadi, kamu kerja di sini juga? Tanya Rendra membuka obrolan. Arunika tersenyum tipis. Iya, di bagian komunikasi. Kalau kamu? Aku arsitek. Lagi ngerjain proyek hotel ini. Jawabannya sederhana, tapi nada suaranya, caranya menatap, bahkan gerakan tangannya, semuanya terlalu mirip dengan Wira. Arunika harus berkali-kali menghela napas agar tak hanyut dalam ilusi. Rendra lalu mencondongkan tubuh sedikit. Kalau boleh jujur, ada sesuatu tentang kamu yang bikin aku merasa seperti sudah kenal lama. Aneh, ya? Dek. Jantung Arunika berdegup tak karuan. Kata-kata itu persis dengan apa yang dulu Wira ucapkan. Pada malam pertama mereka berdua duduk di serambi rumah kenanga sambil memandang bulan. Malam itu, ketika kembali ke rumah,
Arunika kembali dilanda mimpi. Tapi kali ini bukan sekadar melihat Wira mati. Ia melihat dirinya, sebagai kenanga, menangis, lalu berdoa kepada langit. Jika cinta kami memang tak bisa bersatu di masa ini, tolong satukan kami di masa yang lain. Jangan biarkan cintaku terbuang sia-sia. Arunika terbangun dengan tubuh gemetar. Apakah itu doa kenanga yang mengikatku pada Rendra? Pikirnya. Jika benar, maka cintanya dengan Wira tidak mati. Ia hanya bertransformasi. Dari doa ratusan tahun lalu, lahirlah kesempatan kedua di masa kini. Namun hati manusia tidak sesederhana itu. Arunika masih dihantui rasa bersalah. Ia takut menerima Rendra berarti mengkhianati Wira. Di sisi lain, setiap kali ia bersama Rendra, hatinya damai. Seakan luka masa lalu sedikit demi sedikit terobati. Nina, sahabatnya, akhirnya ikut campur. Runik, aku nggak tahu apa yang kamu simpan, tapi aku lihat kamu bahagia kalau bareng pria itu. Jadi kenapa kamu terus menahan diri? Hidup cuma sekali. Loh? Arunika terdiam lama. Kata-kata itu sederhana, tapi tepat. Suatu sore, Rendra mengajak Arunika ke sebuah bangunan tua peninggalan kolonial yang sedang ia renovasi. Dari balkon lantai 2, mereka bisa melihat matahari terbenam. Arunika, suara Rendra bergetar sedikit. Entah kenapa, aku merasa sudah terlalu dekat denganmu, meski kita baru beberapa kali ketemu. Setiap kali melihatmu, hatiku tenang. Seperti menemukan sesuatu yang sudah lama hilang. Arunika menahan napas. Kata-kata itu menusuk jantungnya. Aku nggak tahu apakah kamu merasakannya juga, tapi aku ingin kamu tahu, aku serius. Air mata Arunika jatuh. Ia menoleh, lalu menatap Rendra dalam-dalam. Aku juga merasakannya, ucapnya lirih. Tapi, aku takut. Takut apa? Takut kehilanganmu. Seperti aku pernah kehilangan seseorang yang sangat kucintai. Rendra terdiam, lalu menggenggam tangannya erat. Kalau begitu, jangan takut lagi. Aku nggak akan pergi. Aku ada di sini. Untukmu. Malam itu, Arunika bermimpi terakhir tentang Wira. Dalam mimpi, ia melihat Wira berdiri di tepi sawah, dengan wajah teduh seperti biasa. Kenanga, katanya lembut. Cintaku padamu sudah kutitipkan pada doa. Jangan biarkan hidupmu terikat pada kesedihan. Temukan aku, dalam wujud yang baru. Arunika menangis, meraih tangannya. Tapi sebelum bisa menyentuh, tubuh Wira berubah menjadi cahaya, lalu perlahan menghilang, seolah larut dalam udara malam. Ia terbangun dengan perasaan damai untuk pertama kalinya. Tidak lagi penuh sesak, tidak lagi menyesal. Seolah ia baru saja mendapatkan izin dari Wira untuk melanjutkan hidup. Beberapa bulan kemudian, hubungan Arunika dan Rendra semakin erat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, dari sekadar makan malam, jalan sore, hingga berbagi cerita mimpi dan masa lalu. Rendra tidak tahu detail kisah Arunika, tapi ia merasakan ada beban besar yang mulai perlahan terangkat. Dan suatu hari, di sebuah taman kota dengan cahaya lampu kuning yang hangat, Rendra berlutut sambil mengeluarkan sebuah cincin sederhana. Arunika, aku nggak punya banyak kata. Aku cuma tahu, hidupku nggak lengkap kalau kamu nggak ada. Will you marry me? Air mata Arunika mengalir deras. Ia teringat janji Wira yang dulu tak pernah terpenuhi. Tapi kini, janji itu menemukan jalannya kembali. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Ya, aku mau." Rendra memeluknya erat, dan di pelukan itu, Arunika merasa benar-benar pulang. Bagi Arunika, cinta bukan lagi tentang menunggu di antara mimpi dan kenyataan. Bukan lagi tentang terjebak di masa lalu. Ia belajar bahwa cinta sejati tidak pernah mati. Ia hanya berpindah wujud, mencari jalan untuk kembali. Wira adalah cintanya di masa lalu. Rendra adalah cintanya di masa kini. Dan doa yang mengikat mereka menjadikan segalanya sempurna.